yang diomongkan Benyamin Netanyahu ini. Dan bahkan pagi hari ini ya dengan banyaknya media-media dan hoax ya, termasuk katanya ini kita mau tanyakan juga apa hoax apa enggak, bahwa Putin akan membela Palestina dan Amerika membela Israel. Dan bahkan katanya, oh ini senjatanya semua dikirim sama Zelensky. Oh, ini kita tambah bingung ini. Zelensky musuhan sama Putin, kirim senjata sama ke Israel. Kirim ke Hamas katanya ya. Nah, terus katanya lagi, oh dari Korea Utara. Dan ada lagi katanya, ini pasti akan jadi perang dunia ketiga. Nah tadi pagi saya baru bangun tidur, Tribun kayaknya mau nyampaikan pesan ke saya. Nih Israel sedang diserang, Haifa sedang diserang. Justru kita tuh lagi mendudukan gimana caranya supaya masyarakat Indonesia paham bahwa this is a war between Israel dan Hamas. Dan Hamas itu bagaimanapun dinyatakan teroris. Yang menyatakan teroris bukan cuma negara NATO, bukan Amerika Serikat, bukan cuma Jepang atau Mesir. Malah imam besar Arab pun itu menyatakan seperti itu. Makanya kemarin ada bantahan dari seolah-olah Hamas bukan teroris. Saya harus nyatakan dulu, Hamas itu dinyatakan teroris resmi oleh negara-negara yang saya sebut, termasuk fatwa dari Mufti Arab Saudi dan Ketua Majelis Ulama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh di tanggal 15/11/2017. Perang itu, namanya perang itu kan ya siapa aja yang kuat dia yang menang dong, gimana? Makanya kalau dari awal saya udah jadi bingung kalau orang perang nih, terus dia menang disuruh mundur. Gimana matematikanya? Nggak masuk akal saya. Artinya 1967 itu haknya Israel dong menganeksasi sebagian wilayah yang ditentukan oleh PBB. Itu yang saya bilang, ketika sebuah negara diserbu, dia menang. Kan nggak mungkin dia disuruh balikin lagi wilayah itu. Karena kayaknya aku pernah cerita deh ya, buat orang Israel itu kehilangan satu atau mati satu sama dengan 1000. Ya. Itu betapa dia menghormati rakyat dan tentaranya gitu. Haleluya. Oke, shalom alaihim untuk seluruh dunia. Baruch atah Adonai melek haolam. Luar biasa kita hari ini bersama dengan ibu favorit kita ya, Ibu Koni Rahakundini ya, Dokter Koni Rahakundini yang luar biasa dan selalu objektif dan berani melawan arus, saudara ya. Menarik sekali karena tema hari ini tentang Israel, dan kemarin kita dengan Pak Ponto, dan hari ini Pak Ponto janji mau masuk lagi. Tadi saya hubungin masih belum bisa ya. Bahwa kemarin kita mematahkan ya dusta atau kekeliruan ya media, saudara ya, dan juga bahkan pemerintah Indonesia. Nah kemarin simpulan terakhir dengan Pak Ponto. Ya, kita kembali ke pelajaran 2 tahun lalu tentang Pancasila, waktu Pak Ponto berdebat keras dengan Pak Tobing tentang bedanya perspektif dan paradigma. Jadi di Indonesia sudah ada perspektif, jadi perspektif itu sudah menjadi paradigma, sehingga Anda mau bicara apapun, ya, wah pokoknya udah nggak bisa masuk, karena perspektifnya bukan cerita perspektif dari sudut mana kita memandang, tapi sudah jadikan paradigma. Dan pokoknya sebuah informasi yang masuk, kalau perlu kita buat informasi itu supaya sesuai dengan paradigma, saudara ya. Nah hari ini kita bersama dengan Dr. Koni Rahakundini, pakar pertahanan nasional, pakar militer, dan beliau pernah tinggal di Israel selama beberapa tahun, bukan cuma beberapa bulan atau apalagi beberapa minggu ya. Ini benar-benar tinggal di sana. Saya juga tinggal di sana, saudara ya. Kami adalah saksi langsung bagaimana Israel, bukan katanya-katanya ya. Dan yang luar biasa, saudara, apa yang Ibu Koni sampaikan, ya, banyak sekali, hampir semua Ibu Koni sampaikan itu bisa sama dengan saya, walaupun kita nggak janjian, saudara. Kita nggak janjian, ya, dan kita nggak ngawur, kita berdasarkan fakta. Intinya kita, ya mungkin faktanya aja. Nah, saya nggak akan lama-lama, ya, kita akan langsung diskusi dengan Ibu Koni. Mungkin kita tidak akan bisa tanya jawab, karena kita hanya punya kesempatan waktu sedikit saja dengan Ibu Koni, saudara ya. Nah, Ibu Koni, kita mau menanggapi TV Gelora kemarin yang ada dari orang
siapa namanya ya, saya lupa namanya, Pak Muslim itu ya, yang dari orang Palestina, dari MSC itu ya. Ibu Koni kemarin kan dari orang ini dia bilang bahwa pendapatnya Profesor Imran dengan Ibu Koni ini, ya, Dr. Koni ini membuktikan bahwa kalian orang Indonesia sedang goyah untuk menilai, untuk memberikan dukungan kepada Israel, kepada Palestina. Sedangkan dalam hal ini, Ibu Koni sudah mengatakan dengan tepat sekali, bahkan sebelum Profesor Imran itu bilang, bahwa ini adalah perang antara Israel dengan Hamas. Saya kaget sekali Bu Koni ngomong gitu, kita belum janjian dan saya belum kirim video kami ke Bu Koni ya, padahal ya. Ini adalah perang antara Israel dengan Hamas, bukan perang Israel dengan Palestina loh. Belum lagi dengan Palestina, baru dengan Hamas. Wah, saya kaget karena saya dengan Pak Ponto di sini kita ngomong bolak-balik ini adalah perang Israel dengan Hamas sesuai dengan statement Netanyahu ya. Anaknu bimilkhamah et Hamas, bukan Palestina ya. Dan Indonesia sampai sekarang masih nggak ngerti, pemerintah Indonesia sampai sekarang masih nggak ngerti yang diomongkan Benyamin Netanyahu ini. Dan bahkan pagi hari ini ya dengan banyaknya media-media dan hoax ya, termasuk katanya ini kita mau tanyakan juga apa hoax apa enggak, bahwa Putin akan membela Palestina dan Amerika membela Israel. Dan bahkan katanya, oh ini senjatanya semua dikirim sama Zelensky. Oh, ini kita tambah bingung ini. Zelensky musuhan sama Putin, kirim senjata sama ke Israel. Kirim ke Hamas katanya ya. Nah, terus katanya lagi, oh dari Korea Utara. Dan ada lagi katanya, ini pasti akan jadi perang dunia ketiga. Nah tadi pagi saya baru bangun tidur, Tribun kayaknya mau nyampaikan pesan ke saya. Nih Israel sedang diserang, Haifa sedang diserang. Saya terus cek ke teman-teman di grup WhatsApp ya semuanya, saya nggak dengar ada apa-apa. Teman-teman saya tanyain, kamu ada masalah? Nggak ada. Itu ada di berita-berita di seluruh, di banyak berita dari Al Arabia, dia bilang. Tapi itu hoax. Nggak ada, kita tenang-tenang aja. Kalau ada sirine kita pasti langsung ke bunker. Sirine juga kagak bunyi. Kita juga kagak dengar bunyi dentuman apa-apa. Jadi nggak ada serangan di Haifa. Haifa aman-aman aja, katanya kan sampai hari ini belum ada korban dan tidak ada kerusakan. Bagaimana bisa ada bom tapi nggak ada korban, nggak ada kerusakan? Artinya ini Al-Arabi ini ya cerita yang lalu, dan ada yang bilang ini Israel menggunakan bom fosfor. Jangan-jangan itu bom yang dipakai di negara lain, yang dipakai sama si Hamas di negara lain atau ISIS di negara lain, lalu di capture, dikasih taunya ke kita. Nah ini kita mau bahas itu hari ini, Ibu Koni. Nah kita mulai dari, mungkin Ibu Koni kasih ini sedikit dulu deh, pengantar dulu deh. Silakan Ibu Koni. Oke, selamat siang semuanya waktu Jakarta dan waktu lagi di Nederland atau lagi di Tel Aviv, saya nggak tahu. Ini saya masih di Nederland, baru balik Nederland, tapi saya akan berangkat lagi segera karena saya mendaftarkan diri jadi volunteer di sana. Aduh, bukan volunteer perang, nggak boleh. Saya kan nggak pernah pakai seragam, tapi maksudnya buat back office lah. Iya. Banyak mahasiswa jadi volunteer soalnya, saya juga ikut. Paling enggak nyumbang darah lah. Siap. Selamat siang juga Pak David Leo dan semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Pertama saya mau koreksi dulu, nggak semua juga media Indonesia di Indonesia yang begitulah. Contohnya barusan saya diwawancara Tribun dan Tribun bilang ini perang Israel versus Hamas. Jadi udah clear tuh. Jadi sudah disadari bahwa ini adalah perang Israel versus Hamas. Jadi juga nggak boleh disamaratakan bahwa seolah-olah nggak semua ngerti. Jadi udah sadar Tribun ya. Ya, kedua adalah masalah pemerintah. Tidak juga pemerintah nggak mengerti karena kemarin saya baru rapat dengan Gubernur Lemhanas. Justru kita tuh lagi mendudukan gimana caranya supaya masyarakat Indonesia paham bahwa this is a war between Israel dan Hamas. Dan Hamas itu bagaimanapun dinyatakan teroris. Yang menyatakan teroris bukan cuma negara NATO, bukan Amerika Serikat, bukan cuma Jepang atau Mesir. Malah imam besar Arab pun itu menyatakan seperti itu. Makanya kemarin ada bantahan dari seolah-olah Hamas bukan teroris. Saya harus nyatakan dulu, Hamas itu dinyatakan teroris resmi oleh negara-negara yang saya sebut, termasuk fatwa dari Mufti Arab Saudi dan Ketua Majelis Ulama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh
di tanggal 15/11/2017. Itu. Jadi Hamas ya teroris, udah titik aja itu dulu kan. Nah, kemudian kita mau bicara apa ya? Saya tuh mau ngomong lebih begini deh. Supaya masyarakat Indonesia paham, Palestina itu ada apa dan siapa. Banyak, tapi kita ambil aja lah tiga lah kira-kira aktor. Itu siapa Hamas. Hamas ini siapa dan kenapa dia tiba-tiba ingin melambungkan namanya. Kalau atau saya istilahnya, dia ini pengen gini loh. Kayaknya ada kemarahan pada masyarakat internasional ketika Ukraina isu itu menjadi internasional isu. Ya kan? Kenapa ya kalau perang Ukraina kayaknya seluruh dunia harus mikirin. Kenapa seluruh dunia harus belain Zelensky? Kira-kira begitu tuh. Juga nggak boleh ketemu di G7 kalau si Zelensky nggak ada gitu, nggak boleh ngundang Putin kalau Zelensky nggak boleh datang, kayak gitu kan. Jadi semua diinternalisasi seolah-olah urusan Ukraina urusan seluruh dunia. Ini nih getaran yang terasa di mana-mana. Nah, Hamas ini belajar cepat. Wah, gua nih sekarang Zelensky udah selesai nih masanya, udah dicuekin kan. Dia kayaknya mau ngerebut panggung Zelensky. Jadi harus ada perhatian seluruh dunia seolah-olah apapun gerakannya adalah gerakan dunia harus mendukung. Kira-kira itu loh yang saya menangkapnya pertama ya. Kedua, orang Indonesia tuh mesti tahu bahwa Hamas ini bukan salah satu faksi besar di mana di Palestina, tapi dia juga punya rival internal yang kuat yaitu Fatah tadi. Meskipun Hamas punya kelebihan dalam kasus sekarang karena dia menguasai jalur Gaza dengan sekitar 365 km itu. Tapi kan kita juga mesti tahu dia tuh sama Fatah tuh bentrok. Padahal Fatah itu didirikan tahun 50 oleh Yasser Arafat, kemudian tahun 80 bagaimana dia Yasser Arafat mencari solusi dua negara, bagaimana kemudian apa sih Oslo Declaration atau Oslo Agreement disepakati, bagaimana tahun 60 organisasi ini menjadi organisasi yang direspek karena organisasi yang efektif lah kira-kira gitu. Itu aja dia nggak sepakat. Jadi antara Hamas dan Fatah aja ini nggak sejalan. Belum lagi antara Hamas dengan Jihad Islam. Misalnya saja Hamas dengan Jihad Islam ceritanya benci sama Israel nih, tapi mereka bisa berantem juga gitu. Jadi ini apa yang kalau kita pernah bahas. Kenapa kalau kita tarik sejarah Israel, misalnya kerajaan Ottoman, Kesultanan Ottoman waktu menguasai daerah sana nggak pernah mau tarik garis lurus gitu. Karena dia tahu di sana itu masalahnya tribes itu masalah yang sangat konflik. Islamnya terbagi dua, satu Sunni, satu Syiah. Dari Sunni dan Syiah ini ada turunan macam-macam. Jadi it's a very complicated things gitu. Jadi makanya enggak semudah itu. Kedua, ketika saya sedang menerangkan soal Hamas, bukan saya sedang berarti bela Hamas atau bela siapapun. Saya ingin menerangkan bahwa ini loh posisinya. Dan saya akan mencoba fair. Pertama gini ya, Hamas ini nggak benernya, dia tuh nggak pernah mengakui kenegaraannya Israel, sementara PLO duluan, Yasser Arafat aja udah gitu kan, kira-kira itu. Jadi dia cari gara-gara sendiri menurut aku, karena kan dia lahir tahun 87, yang bikin tuh Imam Sheikh Ahmed Yassin kan. Nah kemudian Hamas ini udah jelas ditetapkan sebagai teroris, baik oleh Amerika, Uni Eropa, Kanada, Mesir, Jepang gitu kan, tambah lagi tadi si Imam Masjid. Jadi ini menarik bahwa kita harus paham di dalam mereka sendiri konfliknya itu udah berkepanjangan, udah makin pusing. Tapi perseteruan ini juga adalah perseteruan yang juga terkait ideologi. Ideologinya partai politiknya Hamas ya, dia lebih kepada ideologi Islam gitu. Sementara si Fatah ini lebih pada ideologi nasional sekuler. Itu aja udah pasti berbenturan lah. Kayak kita aja lah, partai-partai kita tuh ada perpecahan. Tapi kalau dia kan lebih tajam gitu kan. Nah kemudian bagaimana Hamas ini ketika Yasser Arafat selesai lalu mengambil alih posisi di 2006 dan kemudian Ismail Haniyeh terpilih sebagai Perdana Menteri ya. Jadi itu semua adalah sebuah konstelasi di dalam kawasan tersebut atau di lingkungan tersebut. Nah jangan lupa, memang kalau ditanya kenapa sih serangan ini bisa sukses, kan ada pertanyaan seperti itu. Kok kira-kira ini kok jadi Yom Kippur jadi dua nih? Kenapa ini jadi Yom Kippur era 2023? Saya juga harus akui sebenarnya mungkin Israel sendiri ini agak having a big problem dalam arti kelihatannya tidak memperhatikan warning dari human intelligence. Misalnya saja ketika Desember 2022 ya, itu ketika ulang tahun ke-35 berdirinya Hamas, pemimpin Hamas tuh waktu 2 Desember itu udah bilang akan ada konfrontasi terbuka yang akan mereka bikin terhadap pemerintah ekstrim Netanyahu. Ini Desember 2022. Kenapa dianggap pemerintah ekstrim Netanyahu dianggap punya pemerintah ekstrim oleh Hamas ini?
Karena di Mei 2023 ya, setelah konflik pasukan Israel dan Jihad Islam yang di Gaza itu, Aaron David Miller itu udah bilang, dia itu ada reporter terkenal lah di sana, dia bilang bahwa ada campuran menteri yang fundamentalis dengan pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan untuk dengan senjata di Yerusalem, itu udah di warning oleh si ini. Tapi kayaknya kok ada kemampuan yang dianggap teknologinya mungkin ya, sekali lagi kalau kita udah pede banget dengan teknologi, mungkin human intelligence itu agak di-ignore. Saya merasa demikian gitu. Nah, di satu sisi Netanyahu ini punya masalah sedikit menurut aku di kabinetnya ya. Dia ini memberikan posisi kepada dua orang yang menterinya yang menurut saya cukup kontroversial gitu. Ada menteri keamanannya dan juga menteri keuangannya. Kenapa? Karena Engivers dan Smotrich ini membuat banyak isu di perbatasan. Misalnya bagaimana ada perluasan pemukiman, bagaimana kemudian densitas dari penduduk itu dipertambah, bagaimana kemudian pembentukan Garda Nasional. Nah, inilah yang membuat semua menteri-menteri yang dianggap tadi oleh si reporter terkenal ini nih bisa bikin konflik nih, karena harusnya nggak begini kabinet ini. Itu kalau dari faktor internal Israel. Nah, ini yang orang Indonesia juga mesti ngerti, jadi nggak ujuk-ujuk juga gitu loh. Nah, tapi kan satu sisi juga kita mesti lihat kenapa Israel terus atau Netanyahu memilih menteri-menteri ini gitu kan. Kenapa sampai menetapkan misalnya Smotrich yang kemudian secara terbuka bilang bahwa ini Smotrich ini agak kontroversial karena dia bilang gini, buat gue kagak ada orang Palestina dan nggak akan ada namanya rakyat Palestina. Smotrich ini. Jadi menterinya juga agak-agak terlalu outspoken gitu. Nah, makanya kemudian pertempuran ini terjadi. Nah, pertempuran ini terjadi menurut aku agak memprihatinkan karena sekali lagi ini seperti Yom Kippur edisi 2023. Tapi kita harus ingat ya, ini tuh era perang proksi gitu. Kalau kita tarik kepada Milhemet Yom HaKippurim, yaitu Yom Kippur di 273 ya. Kita akan lihat bagaimana koalisi negara Arab dipimpin oleh Suriah melawan Israel. Waktu itu isunya lain ya, isunya tentang terusan Suez. Tapi kita lihat bagaimana waktu itu saja Uni Soviet dan Amerika tuh sudah punya perseteruan. Nah, makanya ini menarik kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Putin yang terakhir. Tapi balik lagi ke isu di dalam Israel sendiri, menurut saya ada kabinet isu yang terjadi ya. Karena ada 3 partai ekstrim yang ada di dalam pemerintahan. Satu, pandangannya rasis. Kedua, pandangannya supremasi Yahudi yang harus unggul. Yang ketiga adalah homofobik anti Arab gitu. Nah, bahwa ini bertiga ini berkelindan dan kemudian ditambah oleh pernyataan Smotrich bahwa tidak ada namanya orang Palestina karena tidak ada namanya rakyat Palestina, ini yang kayaknya menjadi trigger kejadian per 7 Oktober ini. Nah, kalau kita lihat kenapa Israel bisa kedodoran gitu. Ini buat saya agak mengejutkan dan buat dunia ya, karena kita tahu banget lah sistem pertahanan laser dia, penggunaan sensor dia, sistem pertahanan udara, Iron Dome-nya, Davis Ring-nya, aerosistemnya, bagaimana terowongan perbatasan dan lain-lain sudah dibangun, bagaimana aerostat, observasi deteksi, bagaimana AI, robot berawak, semua udah dibuat. Kenapa gitu? Nah, saya nggak tahu lah, apakah karena tadi human itu di-ignore, human intelligence itu di-ignore, maka kemudian mereka ternyata mampu menembus menara observasi sensor, sistem perlindungan, dan di tingkat taktis Hamas ini berhasil melumpuhkan sistem pemantauan. Padahal menurut aku sistem pemantauan, apalagi karena pernah di sana, tapi aku mesti koreksi, aku nggak bertahun-tahun bolak-balik Pak Pastor, bolak-balik kan penelitiannya mesti lapor ke UI juga. Jadi saya beberapa kali bolak-balik dan tinggal di sana karena penelitian S3. Nah, kemudian kita tahu lah bagaimana bagusnya itu, kenapa bisa gagal. Jadi sekali lagi ini adalah menurut saya ketergantungan berlebihan kepada teknologi yang selalu mempunyai kelemahan kalau kita rely to technology too much dan melupakan bahwa unsur manusia itu penting. Kenapa saya muncul dalam kesempatan ini? Ini kan jadi pembelajaran ya buat kita. Menurut saya procurement system itu betul, tetapi sekali lagi unsur manusia itu menjadi penting. Ini contoh besar dari Israel. Nah, terkait dengan kasus per 7 Oktober ini, saya rasa sih kalau dari faktor militer atau serangan militer, Hamas ini sukses lah, karena dia bisa melakukan kerahasiaan, dia melakukan pendadakan, dia melakukan kecepatan, dan ini yang membuat sebenarnya Iron Dome itu nggak berfungsi
seefektif mungkin, meskipun saya nggak bilang dia gagal ya. Jadi ada efek sukses dari operasi ini. Nah, pertanyaannya kan kemudian apa sih? Apakah karena Israel ini sedang nggak siaga, sedang lemah, sedang ignore gitu kan? Atau kemudian Hamas ini ada better intel, better OSINT, open source intelligence, atau better pelatihan, operasi latihan tempur, apakah logistiknya, apakah senjatanya, apakah intelijennya yang disupport oleh siapa negara lain yang mungkin sedang marah terhadap Amerika Serikat. Kembali nih, mungkin marahnya nggak sama Israel juga gitu. Marah sama Amerika Serikat dan menggunakan proxy gitu. Jadi ini menjadi menarik karena fenomenanya terjadi di era tadi dunia itu sedang berubah dengan sangat signifikan. Nah, kemudian misalnya kita bisa lihat bagaimana Iran di dragging ke kasus ini ya. Ini makanya saya mesti luruskan nih, bukan masalah perang agama nih, tapi udah perang taktik dan kesiapan negara dalam mempertahankan kedaulatan kan. Makanya Menteri Pertahanan Israel misalnya Yoav Gallant itu bilang mereka sudah mendeteksi Iran itu mengirimkan 100 juta per tahun ke Hamas, 700 juta per tahun ke Hizbullah dan puluhan juta ke Jihad Islam. Jadi sudah dideteksi kalau faktor uang yang berjalan. Nah, tapi juga kan bukan cuma semata itu, tapi bagaimana juga Iran misalnya disebut-sebut nih seolah-olah mau mengagalkan normalisasi Arab Saudi dan lain-lain. Nah ini saya sih nggak terlalu yakin benar gitu, karena menurut saya Iran tahu kok dengan Arab Saudi aja dia udah cukup mampu melakukan counter embargo oil dan gas kepada siapapun, jadi dia nggak mungkin ngusak-ngusik Israel. Ini kalau menurut saya gitu. Tapi sekali lagi segala kemungkinan itu mesti harus kita pikirkan karena ini perangnya kan baru banget ya. Dan tadi nggak semudah membaca Ukraina dan Rusia war gitu, karena tadi udah panjang ceritanya. Nah, tapi kalau ini adalah Iran betul support Hamas gitu, apa sih yang mau dicoba dibuat? Menurut aku ini adalah pembelajaran kepada Amerika yang mau ditontonkan oleh Iran, bahwa Iran juga bisa membuat Israel itu menderita gitu, dan pada titik tertentu Amerika pasti repot gitu. Nah bayangkan aja kalau dia sekarang harus bagi NATO dan Amerika harus bagi stok persenjataan ke Zelensky, satu sisi sekarang dia harus bantu ke Israel, itu kan jadi PR gitu. Nah sekali lagi sekarang kita mesti bicara tentang apa sih dan caranya gimana Indonesia kalau mau terlibat. Saya tuh jadi heran kalau sekarang tiba-tiba dianggap wah Indonesia tuh harus bantu karena Islam terbesar ini dan itu. Kalau buat saya sih sebelum dulu ngurusin tanahnya Palestina mesti balik, kalaupun itu dianggap harus balik, kenapa nggak mikir Nusa Padan Ligitan balikin aja dulu yang deket gitu. Kenapa mesti jauh-jauh gitu kan? Jadi itu yang konteksnya nggak masuk akal. Kedua, kalaupun kita mau untuk begitu, apakah kita sudah punya pesawat tempur yang canggih banget gitu? Apakah kita sudah punya F-35? Sukhoi 57, Jian 20 gitu kan misalnya. Terus apakah kita sudah punya bomber? Apakah kita sudah punya sistem satelit dan radar yang mandiri gitu? Apakah kita sudah punya kapal induk? Nah, jadi yang kayak gini-gini itu mesti realistis gitu. Karena emosi orang, aduh Instagram gue diserang gara-gara aku dibilang jadi bela Hamas. Gue mah nggak bela siapa-siapa, lagi cerita aja di kedudukannya gimana ceritanya kan. Nah, gitu. Nah, tapi saya pengen orang tahu bahwa yang korban bukan cuma Hamas dan Palestina, rakyat Palestina, Israel juga korban, namanya juga perang kok, jadi yang dilihat cuma yang korban di sebelah sini itu tuh affairnya. Ini yang kita mesti luruskan. Saya pernah tinggal di sana, saya tahu banget tuh roket-roket tuh udah kayak terbang-terbang, udah kayak apa gitu kan. Nah, tapi intinya adalah di sini menurut aku ini juga nggak akan pernah beres kalau Amerika juga nggak mau beresinnya. Tapi saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara muslim yang merasa sebagai umat muslim ada yang begini ke IG saya. Di dalam umat muslim itu kalau tangan seorang terpotong maka tangan yang lain itu adalah juga terpotong. Kira-kira kayak gitu rasanya. Ya kembali, sebelum ngurusin ke Palestina, urusin aja Rempang misalnya. Saudara-saudara kita mau tergusur kan dengan Rempang. Itu aja dulu ya dibantu yang deket gitu kan. Karena saya mau cerita nih ya. Enggak semua orang Indonesia tahu bahwa memang wilayah itu udah didominasi Yahudi dari 1000 tahun sebelum Masehi. Kayaknya saya pernah ngomong kok di sini. Dan bagaimana adopsi agama Kristen oleh Kaisar Romawi di abad keempat, lalu kemudian Kristen Yunani itu bertahan sampai abad 7 ya, jadi 3 abad. Kemudian bagaimana Islam itu masuk di abad 6. Nah, kemudian tentara perang salib masuk 1099 sampai 1291. Bagaimana kemudian di abad 13 Mamluk masuk, kemudian Ottoman. Yang paling bikin gara-gara yang saya pernah bilang, kalau Indonesia mau menyelesaikan masalah Israel Palestina, jangan ngobrol sama Israel Palestinanya.
ngobrol sama dua orang negara kolonialis yang ujuk-ujuk ngedarik garis di sana, yaitu di tahun 1917 sampai 18 era kolonialisasi Inggris di sana gitu. Jadi menurut saya dudukanlah Inggris, dudukanlah Perancis, yang kenapa juga lu gambar garis, orang Ottoman Empire aja yang segitu lama nggak berani gitu kan. Nah, itu yang mesti penting karena ada juga negara-negara ini muncul karena yang bekas Ottoman itu dianggap bekas wilayahnya Arab. Itu kita nih Islam tuh, kan itu Ottoman. Nah, yang kayak gini-gini ini yang menurut aku kita semua mesti paham. Yang kemudian aku mau ngomong juga, saya itu bukan seorang umat agama yang baik lah, tapi saya senang sekali baca kitab suci. Kitab suci agama apa aja, kitab Buddha kayak kitab Hindu. Kalau perlu kepercayaan pun saya baca karena buat saya itu agama tuh menarik gitu ya. Nah, itu aja saya menghormati siapapun yang punya kitab suci harus kita hormati. Nah, dari faktor kitab suci, kok saya itu menghormati apa yang ditulis di Talmud, bagaimana yang juga terdapat di Taurat gitu ya, yang menyatakan dengan tegas memang Yerusalem itu milik Israel. Ini kitab suci loh. Jadi kalau saya mau ngomong kitab suci itu archive, boleh nggak? Itu kan tertulis, itu kan seperti arsip. Itu udah lebih dari 3.000 tahun gitu. Dan itu ada firmannya, bagaimana menyampaikan bahwa itu adalah pusat pimpinan kepemerintahan, bagaimana Raja Daud ada di sana, di kitab Raja-Raja di ayat 2:11 ya kalau nggak salah. Bagaimana Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, sampai detail begitu gitu. Nah, maksud aku, kalau kita menghormati agama apapun itu, hormati juga kitab ini gitu. Jelas-jelas di kitab dan di surat Raja-Raja ini menyatakan gitu bahwa di bawah kepemimpinan Raja Daud 40 tahun, ditambah Solomon, anaknya Daud itu 40 tahun, lalu anaknya lagi Solomon yaitu Rehabaim ya, kalau nggak salah ya Pastor. Anak cucunya Daud. Nah, cucunya Daud 17 tahun. Jadi ini menambah deret panjang lamanya pemerintahan Israel yang berpusat beribu kota di Yerusalem. Nah, jadi menurut aku di satu sisi, ini lagi saya dimarahin gara-gara di podcast kemarin. Saya bilang kan, waktu 2021 itu aku dapat WA dari seorang ustadz namanya Arifin Yahya. Sekarang dipersoalkan itu ustadz mana? Saya nggak pernah dengerin urusan gua, itu ustadz di mana? Aku kenal juga enggak. Tapi menurut aku ustadz punya pandangan menarik. Dia bilang, selama periode Nabi Muhammad itu nggak pernah Nabi Muhammad itu ganggu Yerusalem. Di Al-Quran pun dia bilang, menurut dia ya, saya bukan ahli kitab nih, nggak ada satu surat pun yang memerintahkan kita ambil alih Yerusalem. Kemudian di kitab Yahudi Nasrani itu berkali-kali disebut Yerusalem, tanah Israel, itu tanah yang diberikan Allah untuk mereka. Jadi kalau kita mau menjadi Islam yang damai, Islam yang mengerti, Islam yang yang paham, Islam yang ikro, di Islam itu kan ikro, wajib membaca. Untuk mengerti itu you have to ikro gitu kan. Maka kita mesti lihat bahwa hentikanlah usaha merebut tanah suci agama Yahudi dan Nasrani. Kalau menurut saya, karena Nabi Muhammad aja nggak pernah bikin itu, dan selama ribuan tahun umat Islam tuh kayaknya kalau kata Arifin Yahya tentang udah salah kaprah tentang Yerusalem, seolah-olah ini cekcok agama. Ini bukan perjuangan tentang Islam atau Kristen. Ini tentang bagaimana bangsa Arab ini memang hobinya berantem, kira-kira kan kayak begitulah kita. Nah, ke depan, saya cuma mau bayangkan Israel akan bikin apa. Ini Israel ini negara terhormat, ini negara yang bermartabat, negara yang sangat sudah kenyang dihajat. Nih saya ingatkan ya kepada masyarakat Indonesia yang tercinta ini. Namanya Israel, itu selamat dari Fir'aun. Halo, Fir'aun. Israel survive. Selamat dari orang Yunani. Ini kita ngomong kerajaan-kerajaan besar di peradaban dulu ya. Selamat dari Roma. Selamat dari Babel juga. Dari Babilonia juga. Nah, Babilonia, Hitler, Jerman, Holocaust, 7 negara Arab, Saddam. Inkuisisi Spanyol, lolos juga. Jadi makanya ada hal Spanyol tadi saya sudah sebut. They are survive gitu loh. Nah jadi maksud aku, ya masa dia nggak bisa survive dari Hamas? Aku mah coba pakai common sense aja. Jadi kalau seorang Firaun yang segede itu ya, kerajaannya dengan power seperti itu, Yunani tadi, Spanyol, Roma, ya kan, Jerman coba, dia bisa survive. Do you think Hamas gonna be survive gitu? Itu mah pertanyaan aku yang ini aja logik gitu. Jadi menurut aku kalau memang Indonesia mesti bantu, maka buatlah terobosan diplomatik bersejarah. Yang tadi saya bilang, coba dong bilang UN, lu tuh bener nggak sih sama aja United Nation? Apa bener nih yang Bung Karno tahun 60 teriak-teriak di United Nation? UN itu kalau begini caranya nggak akan direspek dan mendingan bubar. Kira-kira kan begitulah bahasa Presiden Soekarno. Karena UN itu tidak bersikap seperti UN gitu.
Kalau UN bersikap seperti UN apa adanya, dudukkan masalah penting ini. Tadi si aktor-aktor yang dulu membelah tanah Israel itu, dudukin. Prancis, Inggris dulu yang mulai ya. Sekarang coba kamu cari solusinya. Mau dua negara kah? Mau apakah? Tapi ini you started gitu. Itu yang dalam istilah saya, yang orang Indonesia jangan kejebak yang bikin pesta siapa, yang hura-hura terima keuntungan jadi kolonial siapa lah kita disuruh beres-beres. Gitu loh Pak Yosef. Jadi karena ada semangat yang salah menurut aku, Pastor, seolah-olah kita tidak pada kita Bu Koni nggak manusiawi kalau sampai tidak menyatakan kecaman loh. Saya ini siapa harus ngecam-ngecam orang gitu. Jadi intinya saya mendukung sekali memang kalau pemerintah Indonesia mau menyelesaikan masalah Timur Tengah ini. Kita sebutnya Timur Tengah aja lah. Terutama antara Hamas dan Israel. Misalnya apa tadi? Ya udah kita bikin gebrakan lah di UN dengan yang tidak pernah dilakukan siapapun. Dudukin Inggris sama Prancis. Kenapa? Indonesia tuh udah hilang momentum kok. Buat aku, Indonesia tuh hilang momentum ketika Jared, anak muda yang mungkin kuliah HI juga enggak, dokter juga bukan, bisa bikin Abraham Accord. Halo, itu Abraham Accord itu kan cuma 2 tahun kalau nggak salah prosesnya. Dia bisa dudukin negara yang musuhan beribu-ribu tahun, coba Arab Saudi, duduk sama Israel, berteman, sekarang malah baik sekali hubungannya. Demikian juga dengan Iran. Jadi nggak usah banyak nggak usah banyak macam-macam. Udah proposalnya apa yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti gitu. Itu yang mesti dilakukan karena kalau kita membantu yang lain nggak mungkin. Buat aku lebih baik kita concern kepada negeri kita sendiri yang juga sedang harus merubah sistem pertahanannya, doktrin pertahanannya agar betul-betul menjadi negara poros maritim dunia karena tantangan abad ini tuh sudah berubah. Dan bagaimana misalnya sekarang konstelasi BRICS itu akan mempengaruhi bukan saja ekonomi dunia ya karena dia sudah melampaui GDP-nya G7. Tetapi BRICS ini akan menjadi kekuatan baru, Pastor, yang orang mungkin nggak sadar. Dia akan bekerja sama dalam sains, dalam finance, dalam perbankan, dalam teknologi, dalam currency, dalam industri pertahanan, dalam security mungkin. Nah, suatu hari. Jadi, it's something new yang akan shifting the world gitu. Nah, bagaimana peran Indonesia dan supaya kita pun ikut menjadi pemain, bukan jadi penonton yang kewalahan. Kalau kayak istilah Pak Mardigu, ayah naon teh itu cuma bengang-bengung ayah naon gitu. Tapi bagian Arab Israel, bagian Israel ngapa-ngapain ke Hamas ngamuk semua gitu. Jadi menurut aku ini yang mesti kita luruskan dan sekali lagi kita mau lihat masalah itu dari mana. Kalau saya sebagai dosen yang bidangnya di defense security, jelas siapapun juga kalau teroris adalah teroris gitu. Kita mesti sama halnya teroris dan separatis kalau di mata saya itu tidak boleh terampuni gitu. Karena itu berdekatan. Makanya buat saya Papua itu harga mati untuk NKRI. Buat saya ya. Mungkin buat orang enggak, tapi kalau buat saya itu NKRI harga mati. Kenapa? Karena itu adalah sebuah gerakan separatis. Dan separatis itu kalau dalam beberapa literatur itu bisa masuk ke terorisme. Gerakan teroris seperti misalnya ARE di Irlandia kan. Itu dianggap teroris sehingga kemudian bisa dimusnahkan. Nah, jadi sekali lagi tolong kita juga hargai itu. Nah, kembali ada dibilang begini kemarin itu Israel ini nggak pernah mau damai, memang cari gara-gara. Oh salah dong. Kalau memang Israel cari gara-gara, dia nggak akan duduk dengan Trump, maksudnya Netanyahu ya. Netanyahu waktu itu nggak akan duduk dengan Trump, dengan Zayed. Bagaimana bikin terobosan diplomatik bersejarah yang memajukan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Jangan salah loh, itu Abraham Accord itu kan adalah keberanian yang dibuat oleh si mantu Jared, yang kemudian membuat Uni Emirat Arab Israel ini akan memetakan jalur baru potensi wilayah Timur Tengah. Bagaimana perjanjian itu akan mempertahankan prospek solusi dua negara Israel dan Palestina kan? Bagaimana juga UAE dan Israel juga setuju untuk bekerja sama dan menetapkan petanya tuh akan bagaimana membangun hubungan yang lebih harmonis. Jadi saya nggak sepakat kalau dibilang Israel nggak pernah duduk bareng. Duduk, buktinya Trump, Netanyahu dan Zayed tuh pernah duduk sama-sama. Nah, jadi ini tuh adalah fakta-fakta yang mesti kita buka dan beri pencerahan dengan sabar. Karena kalau pakai marah-marah juga malah nggak menyambung, Pak Pastor. Kalau menurut aku ya. Tapi kita harus terangkan bahwa Abraham Accord yang ditandatangani Israel itu, ya kan bersama negara Arab Saudi dan Amerika itu mencerminkan perubahan bagaimana hubungan Israel dengan negara Teluk yang tadinya Bahrain, Oman, Uni Emirat sekarang sudah lebih besar gitu. Bagaimana proses perdamaian Palestina Israel itu
akan dapat ditembus oleh kesepakatan ini. Makanya buat saya Hamas ini ngapain sih? Gara-gara lu aja sama saudara lu sendiri Fatah berantem gitu kan. Padahal udah Fatah tuh udah bikin Oslo misalnya kan. Itu aja dia nggak mau. Jadi dia mau mundur ke tahun 67. Ya agak bingung gitu sebenarnya. Nah, saya kira saya mau sampaikan itu ya. Apalagi yang saya belum sampaikan? Kayaknya yang saya mesti luruskan itu, terus mungkin yang paling penting saya mau sampaikan bahwa kalau sampai terjadi penimpaan kesalahan kepada Iran, ini harus dipahami bahwa kalau saya jadi pemimpin Israel, pasti saya sekarang pusing karena pasti ada kekecewaan di masyarakat. Kok kita kedodoran, kok teknologi kita berantakan, kok IDF kita jadi begini, kira-kira kan begitu. Nah, dimanapun negara yang sedang chaos dan kaget seperti itu harus punya common enemy. Dan menurut saya common enemy yang diciptakan itu memang kayaknya jadi Iran. Sehingga kegagalan militer, kegagalan intelijen, salahnya di menteri yang tadi, menteri kontroversial di kabinet Netanyahu, itu bisa tertutupi gitu dengan common enemy itu gitu. Nah, intinya adalah bagaimana kita mesti hati-hati karena isu perang Gaza ini menempatkan isu Palestina jadi jantungnya politik Asia Barat ya. Jadi bagaimana besarnya skala serangan, komitmen Hamas terhadap perlawanan, dukungan yang sedang dinikmati oleh dia dari beberapa tempat, itu disinyalir akan membuat dia ini mau jadi Zelensky kedua tadi, menuntut negara-negara seluruh dunia untuk dukung dia gitu, atau menjadi internasionalisasi of Hamas. Ini jangan sampai terjadi. Kita aja ada apa-apa di sini nggak ada yang dikirim gitu kan, kenapa juga ini semua mesti diinternalisasi gitu kan. Jadi sekali lagi inilah saatnya Indonesia bertindak tegas dengan posisi kita, menyatakan UN dan komunitas internasional, hayu duduk sekarang, kita selesaikan perdamaian ini dengan tuntas. Bagaimana misalnya solusi dua negara, itu menurut saya opsi yang pernah kita bahas. Jadi karena apalagi selain solusi dua negara saya juga bingung, kecuali kita sekarang berdiskusi. Saya mungkin ada waktu sekitar berapa menit. Saya kira kan Fatah sudah berdamai dengan Israel. Bahkan orang-orang dari West Bank itu banyak teman kuliah saya satu kelas tuh. Dapat beasiswa loh dari pemerintah Israel. Lah itu yang aku bilang. Jadi kan jadi lucu, Fatahnya berdamai, mereka sendiri ribut sendiri, kan itu yang saya bilang tadi. Orang si Hamas ini nggak menghormati apa yang disampaikan oleh Fatah di era Yasser Arafat. Ya. Gitu jadi saya sendiri keluar masuk West Bank itu mudah sekali. Lewat aja begitu aja, nggak masalah. Kalau ke Gaza memang ya kita memang ribet ya. Tapi kalau kita ke West Bank keluar masuk, malah yang terakhir kemarin saya nggak diperiksa paspornya. Begitu tahu saya mukanya oriental begini, ganteng kayak Andi Lau, langsung suruh lewat aja katanya. Udah langsung lewat aja, nggak diperiksa paspornya. Udah nggak periksa lagi. Ya. Udah nggak periksa pas, ya sebenarnya udah 2-3 kali. Jadi dalam 1 minggu itu udah 2-3 kali lewat. Jadi mungkin tentaranya udah tahu saya kan. Jadi periksa. Lagi pakai baju rabi begitu ya, iyalah. Enggak lah. Itu satu ya. Terus yang kedua, itu kan serangannya kan hari raya Sabat, ya kan? Dan itu yang diserang itu adalah wilayahnya orang Palestina sendiri loh, Hamas itu. Itu kan banyak yang nggak diketahui oleh masyarakat. Bahwa yang diserang itu adalah pemukiman, perkampungan orang-orang Palestina sendiri. Korbannya ya banyak orang-orang Muslim, orang Palestina. Itu kan tidak ada perbatasan itu. Dan yang pergi ke festival itu adalah orang-orang yang tidak merayakan Sabat. Artinya dia Yahudian. Iya, bukan yang ortodoks atau yang tapi atau dia non Yahudi korbannya itu. Hanya memang ada beberapa Yahudi yang kawin campur itu ya, yang dari Amerika, Yahudi Eropa yang ibunya orang Belanda atau kakeknya orang itu kan, bukan yang Yahudi asli pokoknya di situ itu. Makanya dia tidak merayakan Sabat. Mungkin dia orang Kristen, mungkin dia ateis, mungkin itulah yang jadi korban satu. Jadi kalau saya lihat kemarin teman-teman saya tanya sama dosen-dosen kami, oh ya prihatin, sedih ya waktu kita meeting kemarin, ya mereka juga sampai pada nggak potong jenggot ya, udah siap-siap rupanya mereka karena anak-anaknya semua pada berangkat, mereka juga sedih juga anak-anak yang pada berangkat perang 300.000 ya. Nah itu yang ditanyakan nih, ini apakah kemarin kan Ibu Koni ada cerita tentang Rusia tuh di TV Gelora, apa benar Rusia itu mau ikut perang yang seperti disampaikan sama Tribun itu? Saya sih so far waktu hari kedua ketiga tuh saya masih ikuti, kan saya baru pulang dari Moskow ya. Iya kan dari Moskow kemarin, nah iya responnya mereka bagaimana tuh? Kalau saya
lihat apa ya, secara ini Putin tuh nggak komentar langsung tentang Hamas, serangan Hamas ke Israel atau bagaimana Israel menyerang Hamasnya. Tapi Putin malah lihat tuh Timur Tengah dikacauin sama Amerika. Kira-kira itu kan bahasa Putin tuh gitu. Jadi saya belum baca dokumen resmi atau belum dengar dokumen resminya atau rekaman resminya, beliau menyatakan akan mendukung. Tapi menarik kalau ini terjadi. Sekali lagi itu segala kemungkinan terjadi ya. Karena gini, kita bisa lihat dari posisi Rusia. Rusia ini kan disakitinya udah lahir batin, Pastor. Ya, Ya. researchnya ditahan, kagak pakai ngobrol. Nggak ada pengadilan pengadilan internasional, mahkamah internasional, nggak ada. Pokoknya di-ban aja uangnya. Orang-orang kaya Rusia di-ban. Valdai Club aku tuh kan kaya. Valdai Club kita ini itu pun masuk ban sebenarnya. Dikenakan sanksi. Semuanya lah, pokoknya ada perampokan di siang hari bolong kalau kita sebutnya demikian ya. Karena semua aja diambil begitu aja tanpa ada pengadilan apapun. Ya pasti ada sakit hatinya. Nah, kedua, bagaimana buat Rusia itu patah hatinya besar karena mereka ini kan sama Ukraina kan negara serumpun, saudara. Ya. Yang bikin sekarang Ukraina jadi nggak mau berbahasa Rusia, pura-pura nggak bisa bahasa Rusia, benci sama Rusia, itu doktrinnya. Tapi di Rusia, saya aja masih tidur di Radisson Ukraina, namanya nggak diganti. Radisson Ukraina salah satu hotel yang paling mahal di Moskow kan. Bisa aja kan kalau memang Rusia itu juga balas dendam, Ukrainanya hapus, nggak ada kata Ukraina atau ada itu kan banyak yang terjadi. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian kalaupun statement itu ada, ya memberi pelajaran aja gitu. Memberi pelajaran aja. Tapi kok saya melihatnya dari pandangan kemarin kita rapat kan beliau itu ingin dunia itu lebih damai, lebih baik, lebih adil buat semua orang. Jadi saya aja yang mendorong, terus terang waktu di Valdai kemarin saya bilang gini, ini kalau memang BRICS udah begini powerful, udah dong seimbangin tuh si NATO itu. Dia nggak punya lawan dong. Ya. Jadilah Security Alliance baru misalnya. Itu nggak hampir semua nggak setuju. Wah, kok lu ekstrim banget, kok malah bikin aliansi. Lah, karena menurut saya nggak mungkin dari pandangan saya. Kan jadi gini, Rusia ini sekarang merasa ditinggalkan Eropa. Dan dia secara de facto geopolitik dia itu kan berapa 73% ya, Asia kan. Nah, udah pas dia tuh go south sekarang kan. Dengan artinya dia ke selatan, apa artinya? Dia bangun pipeline-nya gede-gedean. Makanya Indonesia tuh harus gabung, kalau enggak kita akan ketinggalan. Cina sudah tersambung, India tersambung gitu. Kapan masa Indonesia nggak tersambung? Nah, dalam matematisnya, ketika Nord Stream 2 itu bisa dihajar, disabotase seperti itu, udah pasti dong pipeline baru pun bisa dihajar juga oleh sabotase lain. Nah, jadi menurut saya di era sekarang ini bisa saja apakah Iran langsung, misalnya kalau Iran ya, apakah di belakang Iran ada Rusia atau mereka bersahabat, ya kan? Atau ada juga North Korea yang juga dendam sama Amerika Serikat, semua lagi cari tempat nih untuk mengeluapkan marahnya. Nah, seperti kejadian di Ukraina, bagaimana Ukraina digunakan oleh Amerika sebagai mandala perang terhadap Rusia, antara ini bisa terjadi yang sama. Kenapa enggak? Gitu. Jadi sangat ada kemungkinan ini juga terjadi. Makanya buat saya kita ini baru Sabtu ya. Jadi agak susah untuk kemudian lebih mengerucut kemana arahnya. Tapi yang tadi saya sudah sebutkan itu adalah kira-kira beberapa kemungkinan terjadi. Utamanya adalah bagaimana sebenarnya menurut saya sendiri, kata saya sudah bilang Israel itu adalah bangsa yang tidak terkalahkan gitu. Maka menurut saya dia akan sangat bertahan dan mungkin dia akan malah meluaskan serangan. Itu wajar untuk dilakukan gitu kan. Kalau terjadi ini aneksasi, boleh nggak itu? Kalau sudah kondisi begini. Kalau sampai jalur Gaza dianeksasi sama Israel. Loh, kalau perang itu, namanya perang itu kan ya siapa aja yang kuat dia yang menang dong, gimana? Makanya kalau dari awal saya udah jadi bingung kalau orang perang nih, terus dia menang disuruh mundur. Gimana matematika? Nggak masuk akal saya. Artinya 1967 itu haknya Israel dong menganeksasi sebagian wilayah yang ditentukan oleh PBB. Itu yang saya bilang, ketika sebuah negara diserbu, dia menang. Kan nggak mungkin dia disuruh balikin lagi wilayah itu. Iya dong. Sekarang kalau kayak gitu, Australia bisa punya orang aborigin. Nah, iya. Amerika balikin sama orang Apache. Mereka balikin sama Apache kan bisa kayak begitu juga. Jadi ada yang buat saya jadi nggak masuk akal kalau ada orang ngomong kayak gitu, gimana ya caranya? Kasih tahu saya, ilmu saya belum nyampe ke sana gitu ya. Tapi kembali, Israel itu menurut saya akan terus melancarkan serangan udara dan pasti dan darat di Gaza.
Kemudian Israel pasti memperluas serangannya, nggak cuma sebatas itu, juga dia akan menangkap, melenyapkan, membunuh si tokoh Hamas, itu udah pasti. Kalau Ya. kita knowing the Israelis ya, karena saya kan waktu di Israel kan selalu didampingi tentara IDF kan, karena kita nggak punya hubungan diplomatik itu, dan saya kan tamu dari London, karena saya kan disponsori dari House of Lords ya. Nah, jadi dari IDF troops tentara saya ini, saya jadi tahu bahwa buat orang Israel itu mereka pun tidur nggak seperti kamu. Jadi saya tuh tidur nggak seperti kamu. Kenapa aku bilang? Orang Israel itu nggak ada tidur yang dua-duanya menutup mata, karena mata sebelah kami harus selalu terbuka. Betapa kami itu selalu terancam. Nah, itu aja udah harus ada gambaran yang dibuat orang kita. Bagaimana posisi perasaan jadi rakyat Israel atau jadi orang Israel. Kemudian bagaimana mereka tuh pasti menyelamatkan Sandra, karena kayaknya aku pernah cerita deh ya. Buat orang Israel itu kehilangan satu atau mati satu sama dengan 1000. Ya. Itu betapa dia menghormati rakyat dan tentaranya gitu, ya kan? Kemudian dia akan mungkin bersiap menghadapi semua eskalasi konflik. Apakah nanti ada aktor baru misalnya Hizbullah, apakah dari manapun ya kan? Hizbullah yang pasti di Hizbullah ya. Kemudian bagaimana Israel mungkin akan memperluas dan mengaktifkan cadangan reserve-nya yang konskrip dia itu, ya kan? Itu pasti akan semakin dikeluarkan. Ini menarik ya, saya mau cerita soal Rusia. Kayak Rusia gini. Rusia dianggap negara itu sepi karena semua orang disuruh wajib militer kabur gitu kan. Itu kan media barat yang bilang begitu. Iya. Kalau di Moskow, malah Putin tuh curhat. Aduh, gue pusing. Semua orang pengen jadi tentara. Udah 39.000 buat apa lagi kayak gitu loh. Karena buat Putin, orang mau tinggal di Rusia syukur. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi sebagai penduduk, you have to protect your motherland kan. Nah, tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu balik, beberapa hal mungkin kamu nggak boleh ya. Iya, boleh aja gitu. Nah, kemudian Israel itu akan mencari misalnya pastilah dukungan penuh dari Amerika, itu udah pasti, ya kan? Dan juga akan membalas langsung terhadap Iran. Kalau saya curiga, kalau sekali lagi Iran itu di framing dan berhasil di framing jadi common enemy, maka betul. Pasti Iran dibalas oleh Israel dan mungkin akan melakukan serangan udara, cyber, dan yang paling ngeri kan nuklir. Meskipun itu tetap menurut aku terakhir ya. Jadi pasti akan diserang untuk makanan militer, cyber itu dulu kan. Dan juga yang pasti bagaimana sekutu-sekutu Iran di Hizbullah, bagaimana Suriah, Houthi di Yaman itu juga akan mungkin ditarget juga. Karena tadi kan serangan itu harus diperluas. Kalau ini berkepanjangan, hopefully it's not. Nggak bisa prediksi kurang lebih kalau melihat gelagatnya begini, maunya kan cepat kan. Kalau Putin kan memang mau dibikin lama, mau bikin sengsara Eropa kan dia kan, mau kasih pelajaran Eropa. Nah kalau Yerusalem ini ceritanya gimana tuh? Kalau Putin ini memang itu kelihatan banget. Kita sekarang begitu harga gas naik, kemarin Belanda udah baik-baik, sekarang harga gasnya cuma 1,6. Kemarin kita sempat 3,5 loh. Iya, betul. Sekarang kita udah ngambil gas lagi dari Rusia. Iya. Aku di Brussel dingin, mati jam berapa tuh mati di Brussel? Iya, Pak. Pastor, saya tuh kalau soal ini agak nggak berani seperti saya sesolid menilai perang Ukraina dan Rusia ya, dan keterlibatan NATO dan Amerika, karena tadi saya tuh respect kepada latar belakang histori gitu, ya kan? Dan itu tuh sudah complicated. Bahasa sederhana itu bahasanya Ambasador Imron Khan yang kemarin tuh bahasanya kan keren. Siapa kita gitu? Ya. Lu 5.000 tahun aja kagak bisa beresin gitu kan? Iya, terus, iya. Kemarin program bagus ya. Bahasa gaulnya Pak Imron Khan kan itu. UMI. Nah, bahasa gaul kan gitu, kita tuh siapa gitu kan. Nah, kemudian yang saya mau ingatkan juga tadi, itu tuh nggak main-main. Makanya tolong deh pada bahasa sejarah, siapakah itu Firaun, siapakah itu Yunani, siapakah itu Roma, Spanyol, Inggris, Hitler gitu kan. Itu tuh bisa dibit oleh Israel, dan itu tuh harga mati. Mereka tuh punya wilayah segitu-gitunya, dan itu adalah janji Tuhan ya. Pasti dia akan bikin dengan segala macam. Dia buat kita aja tanah Indonesia ini bukan tanah dijanjikan Tuhan, nggak pernah gue baca ada dimanapun. Tapi kita akan pertahankan dengan darah dan air mata, dengan segala macam, betul nggak? Ya. Apalagi itu di kitab suci ditulis tanah yang dijanjikan Tuhan untukmu, ya selesai. Kalau buat gue mah nggak ribet. Ya. Tertulis dalam semua kitab agama orang yang percaya, dari situ baik di Al-Quran maupun di Tanakh maupun di Alkitabnya orang Kristen. Oke, ini kita ada 3 orang, tapi saya berharap